Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang menjadi keresahan di kalangan pemuda-pemudi ya, mengenai bagaimana sih perspektif seorang cowok memandang cewek matre. Perlu atau tidakkah cewek itu matre? Gimana? Ya, kita mulai. Kalau menurutmu gimana? Berarti pro kontra ini ya? Ya. Kamu ambil pro apa kontra? Ya, kalau aku sih sangat setuju kalau cewek matre. Ini gini aja, biar gak terkesan menyiapkan materi, mending cari bahan kita. Nah, ini HP. Oke. Ini misalkan dilempar, kalau yang jatuh ini, berarti kamu milih duluan. Ya. Posisimu di pro atau di kontra. Tapi Jangan kalau yang cuy, nanti apinya itu cuy, kasihan. Mending rokok cuy. ya, Rokok yang kosong ini cuy. Nah, kalau ini sama. beda. Mana yang beda? Ini Oh, bukan bea cukai, bea cukai ini. sama bea cukainya. Oke. Kamu milih mana? Bea cukai lah, yang mahal. Ya, kita hitung ya. 2, 3. Wow, bro. Berarti kamu Berarti aku yang milih bro ya, ini memilih nggak pro bea atau cukai. kontra. Kalau aku memandang dalam perspektif pandanganku mengenai cewek matre itu, aku setuju bro. Berarti cewek wajib. Bukan wajib, tapi perlu matre. Gimana? Itu kok bisa cewek wajib matre? Ya sekarang secara nggak langsung, namanya cowok sebagai tulang keluarga kan dia kan harus menafkahi ceweknya, yang mana membutuhi segala kehidupannya ketika dalam rumah tangga. Tapi kalau dalam status masih berpacaran, kalau ceweknya mau minta yang aneh-aneh, itu kurang setuju bro. Kalau kamu gimana bro? Berarti cewek itu wajib matre kalau sudah nikah. Ya, Padahal itu jadi masalah loh. kok bisa? Banyak perceraian, banyak kasus perceraian itu terjadi karena faktor ekonomi. Nah, jadi adanya cewek matre ini dampaknya positif atau negatif terhadap pernikahan? Malah negatif bos. Ya nggak juga bos. Gimana? Ya kan, Ini yang salah cowoknya atau ceweknya? kalau kita lihat dari sudut pandang si cowok, karena memang dia wajib menafkahi dengan segala kebutuhan cewek, sandang pangan, papan, keperluannya. Jadi kan nggak ada namanya cewek matre. Cewek juga butuh uang bro, buat kecantikannya. Ya tapi kan untuk perspektif matre itu kan beda dengan kebutuhan. Dan maksud cewek matre itu kan banyak keinginan, banyak kemauan. Nah, Bukan kebutuhan, tapi ini. banyak kemauan. Ini Bukan untuk memenuhi hidup, tapi untuk memenuhi gaya hidup bos. ada yang, kalau aku ingin mengerti dari sudut pandang matre itu yang gimana? Oke, kita samakan perspektif matre dulu ya. Ya, Biasanya kan kalau dianggap cewek itu matre kalau banyak minta pasti. Minta uang lah, minta makan lah, minta dibayarin segala macam lah. Minta A, minta B, minta C, minta D. Padahal kebutuhan untuk hidupnya sudah selesai gitu. Tapi untuk memenuhi keinginannya, gaya hidupnya, itu yang nggak selesai. Jadi perlu cewek matre? Nggak perlu lah. kalau bisa nggak perlu. Ya, harusnya cewek itu nggak matre. Buat apa sih cewek matre? Harusnya cewek itu bisa berusaha sendiri, kan sudah ada emansipasi wanita bos. Ya nggak bos, kan Dengan adanya cewek matre yang selalu numpang pada cowok, minta sama cowok, berarti adanya emansipasi wanita itu seakan-akan wanita sendiri yang tidak menghargai emansipasi wanita itu. Harusnya kalau dia memaknai adanya emansipasi wanita, oh saya wanita tangguh, wanita mandiri, bisa berdiri sendiri, bisa hidup sendiri, saya melengkapi semua kebutuhan diri saya mampu itu sendiri. Ya enggak lah bro, kalau di dalam keluarga yang namanya udah bersuami istri, itu kan si cowok. Memang, tapi kan yang dimaksud perspektif matre ini kan bukan hanya memenuhi kebutuhan, tapi juga keinginan. Terlalu banyak minta. Cowok wajib menafkahi yang cewek. Tapi sebagai cewek yang mandiri, yang sangat mengapresiasi adanya emansipasi wanita, kita harusnya dia agak selalu minta sama yang cowok. Giliran gini ya. Jadi aku ngasih sebuah narasi. Narasi apa? Dasarnya cewek kan memang harus dibahagiakan sama si suami Iya. dengan segala kebutuhannya ya. Dan kebanyakan cewek ini kan kalau udah bersuami istri, pasti si cowok ini menyuruh si cewek ini kan nggak bekerja, menjadi berumah tangga ngurusi anak-anak. Nah kalau seketika emang cewek ini pengen hal-hal yang berlebih, entah itu beli perhiasan, entah itu apa sebagai gaya hidupnya, atau dari cewek kan dicantikkan, itu kan hal yang wajar bro. Jadi nggak perlu dipermasalahkan masalah matre. Kalau aku sih ya setuju aja gitu loh. Berarti cewek matre itu harus untuk memenuhi gaya hidup segala macam. Selagi dia melihat bahwasannya si cowok ini mampu apa enggak gitu.
Tapi biasanya yang namanya cewek matre itu kalau sudah cowoknya sudah tidak bisa diharapkan untuk memenuhi kebutuhan plus keinginannya, biasanya ditinggal dan itu menjadi problem gitu loh. Jadi bukan matre dalam hal yang wajar, tapi memang yang dimaksud matre di sini kan memang agak konotasinya agak negatif, meminta hal yang terlalu berlebihan gitu loh. Dan itu yang sering menjadi masalah. Lalu Memang cowok itu harus memenuhi kebutuhan yang cewek, tapi harusnya cewek juga harus mengerti gimana keadaan nah itu cowok bro, gitu loh. terus apa yang aku ngomongin bro, selagi yang cowok ini mampu, ketika cewek ini meminta apa yang dia inginkan, meskipun Dikasih itu loh. lah iya, Dia pasti dikasih. ya dikasih sama si cowok, karena cowok ini memang dalam keadaan rezekinya itu mampu. Kalau nggak mampu, Ya kalau nggak mampu, ya kalau mesti cewek wajib matre, otomatis cewek nyari yang lain dong. Harusnya yang wajib itu cewek harus mengerti bagaimana keadaan. itu perspektif cewek mater apa cewek selingkuh? Cewek matre bos. Banyak perselingkuhan itu terjadi. Banyak cewek itu selingkuh karena suami yang satu ini tidak memenuhi suatu hal yang diinginkan yang menjadi kebutuhan dari yang cewek. Baik itu jasmani maupun rohani. Baik itu berupa harta. Tapi kan kita kan berbicara tentang jasmani bro. Iya, paham. Rohani kan pasti semua cowok kan Iya, sama paham. rohani. Paham masalah Ya. itu. Jadi kan kebanyakan memang bisa disurvei data adanya perceraian itu selain karena faktor perselingkuhan, biasanya juga diawali karena faktor ekonomi. Jadi perselingkuhan, pencurian, kriminal yang lain itu juga terjadi karena faktor ekonomi. Gitu loh. Jadi cewek wajib matre, cewek perlu matre, ya enggak, harus proporsional. Proporsional itu maksudnya gimana? Ya sebagai Seimbang. cowok, iya dong harus sama-sama mengerti beratnya. Jadi yang cowok harus mengerti apa kewajibannya, yang cewek juga harus mengerti bagaimana keadaannya. Ya kalau bisa si cewek ini kalau dia emang pingin yang berlebih, mestinya dia bekerja Nah. si cowok. Untuk menghargai adanya emansipasi wanita. Itu. Justru kalau cewek ini hidupnya matre, minta sana sini sama cowok, ibaratnya dia agak mendukung adanya emansipasi wanita. Buat apa Gini ada gini bro, emansipasi wanita? kan para teman-teman kan nggak tahu apa itu emansipasi. Bisa dijelaskan apa itu emansipasi? Ya pasti teman-teman paham apa itu emansipasi wanita Apa, kan? bro? Nah emansipasi wanita itu kan pensejajaran antara laki-laki dan perempuan. Beda kayak zaman primitif dulu, beda sama kayak zaman dulu kan cewek di rumah nggak boleh kerja, nggak boleh keluaran segala macem. Tapi dengan adanya emansipasi wanita, cowok sama cewek gak ada bedanya, sama-sama bisa berkarir, sama-sama bisa berkarya. Nah, harusnya kalau cewek menghargai adanya emansipasi wanita, menjunjung tinggi adanya emansipasi wanita sebagai wanita, dia gak mau direndahkan. Nah, dia harus berusaha sendiri. Tapi cowok yang paham gimana keadaan, bagaimana kewajiban, bagaimana cara dia menjaga harkat martabatnya sebagai pria, ya harus memenuhi kebutuhan cowok, Tapi gini, bukan Bro. cewek. Gitu. Salah nggak sih kalau semisal si cowok ini dalam perhatian dia ini nggak mampu dalam menunjukkan kebutuhannya? Salah atau tidak? Iya, Ya tergantung keadaan, bos. kan? Nah ya bos ini bos. Kalau menurut itu gimana? Keadaannya gimana? Seorang cowok tidak mampu memenuhi kebutuhan atau keinginan ini. Harus dibedakan gitu loh. Kalau dua-duanya? Kalau seorang cowok tidak mampu memenuhi kebutuhan seorang wanitanya, nah, kebutuhan ini ya, nah, berarti yang salah ini yang cowok. Dia berani menggauli istrinya, mau gak mau dia harus memenuhi segala macam kebutuhan yang menjadi yang menjadi seakan-akan agar menjadi terus hidup gitu loh. Tentu kebutuhan, tapi beda dengan keinginan. Wajar kalau orang cowok itu tidak bisa memenuhi semua keinginan dari wanitanya, dari istrinya, dari ceweknya. Kadang ada loh bro, cowok ya, yang mana dia itu udah kaya, tapi dia ini nggak memperhatikan istrinya, sehingga istrinya ini lari ke orang. Artinya gini, cowok ini kadang kan dibenci karena cewek, karena memang ketika cowok ini menjadi tajir ataupun kaya, dia kan sering meloncat-loncat hatinya. Kayak semisal berselingkuh ke A, ke B, sehingga istrinya asli pun ketika meminta hal yang wajar, yang suaminya mampu, tapi si suami ini nggak itu, apa namanya? Tidak merespon, Nggak memberikan yang seharusnya dan sewajibnya. Itu gimana? Ya berarti kan dalam konteks ini sudah beda konteks dengan pembahasan kita yang awal itu. Pembahasan kita yang awal kan cewek itu perlu matre enggak, wajib matre enggak sebagai cewek. Tapi kalau sudah kayak gini kan berarti kan seorang suami atau cowok yang nggak tahu diri ibaratnya. Padahal di setiap seorang laki-laki yang sukses itu pasti ada wanita pendorong di belakangnya. Yang memotivasi. Ya jelas, yang memotivasi, yang menjamin kebutuhan rohaninya pastinya bos. Iya bos. Karena kalau kita belajar dari Soekarno, bapak proklamator itu, jadi dia bisa berpikir jernih, bisa berorasi lantang, bisa berpidato segala macam. Itu dia sebelum melakukan rapat, sebelum ada sidang, sebelum dia berpidato, sebelum dia berorasi. Banyak literatur itu mengatakan bahwa dia menggauli istrinya terlebih dahulu. Makanya Soekarno itu ya gila wanita, ibaratnya
ibaratnya itu kenyataan tangguh. Ya, ya. Ya harusnya cowok yang dewasa, yang pikirannya terbuka, ya jangan seperti itulah. Jangan melakukan perselingkuhan tanpa sepengetahuan istri pertamanya. Ya kalau memang mau nambah, jujur aja, kan ada aturan yang melegalisir hal itu. Ya, ya, Gitu ya. loh. Izin ke istri pertama yang mana ingin menambah Nah, istri. seperti itu. Oke, berarti kesimpulannya cewek perlu materi atau tidak? Tergantung. Cewek wajib materi atau tidak? Kalau wajib ya enggak. Tapi kalau dia ingin matre dengan posisi yang cowok mampu, itu boleh. Oke, berarti tergantung bagaimana keadaan. Ya, jalan tengahnya ya sebagai lelaki kita harus memenuhi berbagai macam kebutuhan dari wanitanya, dari pilihan hidupnya, dari kekasihnya. Tapi sebagai wanita yang baik kita harus memahami bagaimana keadaan suaminya. Kalau bisa kita juga menghargai emansipasi. Sebagai cewek harus menghargai adanya emansipasi wanita. Jadi berusaha sendiri, aktif sendiri, keluar sendiri, berkarya sendiri. Itu Karena memang banyak kan sekarang kan yang cewek itu kan tidak hanya di rumah, bisa Ya. bekerja, kayak bisa jadi YouTuber ataupun apapun, jual online kan hanya berbisnis. pun sekarang ada juga Also, ya osok cewek juga lari ke politik segala macam. Gubernur Jawa Timur itu cewek, Hovifa, Bu Risma, wali kota Surabaya. Artinya kalau cewek sadar dengan kewanitaannya, sadar dengan derajatnya tidak mau direndahkan oleh seorang lelaki, ya harusnya jangan terlalu materi. Tapi harus bisa hidup sendiri. Jangan terlalu banyak make up tapi wake up. oke. You're a picture in a frame, a make-believe